kan semua juga orang kalau yang namanya janji, janji. Intinya kalau udah jadi, ya saya tuh jualan kecap. Tapi kan kenal Bang Rano nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman. Nah, di sini Mas Wapres kita, Mas Gibran Rakabuming Raka, berhasil membungkamkan Raja Karno yang tinjau banjir pakai perahu karet dan ditarik ya teman-teman ya. Udah nggak banjirnya cuman sekaki, juga harus ditarik pakai ban gitu ya. Ini seperti raja ya, komentar netizen dibilang ya. Padahal banjirnya nggak nyampe sepaha gitu, dan Wapres Gibran juga berhasil membungkamkan Raja Pramono Anung yang tinjau banjir pakai helikopter ya teman-teman. Wah seru nih. Yang paling epic adalah teman-teman ada cuplikan Bang Mandra ya, Mandra CS-nya dulu ya, pas di sinetron itu bikin bungkam omon-omon dan janjinya Dul atau Rano Karno teman-teman ya. Yang penasaran langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Sekelas wakil presiden seorang Mas Gibran ya, ada banjir di Jakarta, beliau turun langsung ya, jalan pakai sepatu boot, baju kotor-kotor nggak masalah, menjumpai rakyatnya, mendengarkan keluh kesahnya apa yang perlu dibantu, mensurvei langsung. Beda loh, yang ini yang saya bikin jengkel ini, beda sama Rano Karno ya, kader PDI Perjuangan yang jadi gubernurnya Jakarta, datang pakai kapal karet ya, padahal banjirnya itu cuman di bawah sedengkul, udah gitu pakai pelampung lagi ngapain gitu loh ya, ngapain? Ini udah beda circle ini ya, sekelas wakil presiden ya yang bisa benar-benar merakyat sama gubernur kelasnya gubernur ya elah, masih gitu masih dikawal lagi ya kan, pengawalnya juga naik kapal lagi, kapal itu kapal karet, tolol kan, ya udahlah gimana lagi, namanya juga itu pilihan warga DKI kan ya, ya jangan menyesal ya, itulah yang kalian dapat, yang katanya merakyat tapi ternyata apa, kayak badut gitu loh. Mas Gibran keren sekali, tidak banjir jalan sendiri, tidak menyusahkan orang lain. Mandra belak-belakan tidak percaya pada janji kampanye seorang calon, termasuk janji Rano Karno. Bang Dul langsung memberi penjelasan. Tertarik politik gak sih? Enggak. Tapi kan bisa memperjuangkan kebudayaan Betawi di DPR. Ya bohong. Oke, kenapa? Kan enggak saja. Kenapa bohong? Ya itu kan ucapan pada saat orang lagi jualan. Begitu duduk mah dengan asik sendirinya ya, dia dengan intinya itu semua lupa bohong. Itu modal jualan itu. Mudah-mudahan didengar Bang Dul nih. Iya emang Ya, gua di bohong. DPR. Ingat nggak pernah ngomong kayak gitu? Iya. Masih kayak gitu nggak sekarang? Masih. Kenapa? Kok nggak berubah pikiran? Artinya gini kan, semua juga orang kalau yang namanya janji, janji. Intinya kalau udah jadi, ya saya tuh jualan kecap. Tapi kan kenal Bang Rano nih. Kira-kira Makanya bisa gue lagi bingung nyebut dia ini sekarangnya apa ini. sampai sekarang apa yang bikin penasaran Jo. Bang Mandra atau Bang Dul? Jo, soalnya begini, pada Kenapa? waktu abang jadi birokrat lah, Aha. abang nggak di Jakarta, abang di Kabupaten Tangerang, Mandra nggak ngerasain. Nah, iya. Jadi waktu maju jadi wakil bupati, dia juga nanya, lu nggak salah lu mau di kampung orang, kenapa nggak di sini? Ya gue bilang sini kita belum dapat jodohnya. Mungkin Bang Mandra bilang bohong. Iya,
dia nggak ngerasain karena kita kan ada di Banten. Berarti nggak setuju dengan pernyataan Bang Mandra tadi? Besok baru dia ngerasain kalau gue jadi wakil gubernur DKI. Nah, Mas Wapres, mohon maaf nih, siapa suruh Mas Wapres main lumpur? Segala mantau banjir jalan kaki. Jangan terlalu banyak pencitraan lah. Percuma baju dan celana kotor juga. Nggak ada yang nganggep, Mas. Mas harusnya mencontoh Gubernur Jakarta. Memantau banjir cukup melihatnya dari atas helikopter. Kan lebih masuk akal, Mas. Lebih diterima oleh masyarakat sealam dunia. Atau Mas Gibran paling nggak mencontoh wakilnya deh. Lihat tuh, Mas, banjir semata kaki aja pakai perahu karet. Bukti beliau sangat profesional dalam bekerja dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi Mas Gibran percuma mau becek-becekan, mau mandi lumpur sekalian, malah dibilang pencitraan. Dan Dede Gemes 16% tidak suka. Hari ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan peninjauan langsung dengan menggunakan helikopter untuk memantau kondisi wilayah terdampak. Dalam peninjauan ini, Gubernur Pramono didampingi oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum, Sekretaris Pelaksana BPBD Jakarta Maruli Tuasi Jabat, serta sejumlah pejabat terkait, termasuk Kakor Polairut Bahar Kampolri Irjen Pol Muhammad Yasin Kosasi dan Kabag, Penom Divisi Humas Polri Kombes Pol RDA Caniago. Miris ya, yang membongkar kasus Pertamina yang sudah merugikan negara hampir 1.000 triliun justru dianggap penjahat yang hanya ingin mengganti pemain. Sedangkan orang yang bertugas dan bertanggung jawab mengawasi Pertamina dan mengakui adanya kebobrokan di dalam Pertamina, tapi mendiamkan para maling-maling ini selama bertahun-tahun, malah dianggap sebagai orang yang jujur dan berintegritas. Please, bisa nggak 2029 ganti rakyat? Bisa ya, bisa kali ya, please. Bisa, ganti rakyat. Untuk warga Jakarta, selamat atas pilihan pemimpin yang dipilih karena fanatisme, bukan karena kapasitas dan kompetensinya. Nih lihat dulu. Nih, saya paham gak yang Timur. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya. Sombong amat. Memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Wait a minute. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Warga Jakarta, dikasih pilihan pemimpin yang punya kapasitas, kompetensi, punya latar belakang di dalam tata ruang kota, karena selain itu juga beliau adalah seorang arsitek yang udah pasti kerjanya udah ada ujinya kan. Nah, malah milih yang sibuk ngurusin got. Gak heran sih, karena kan mayoritas yang milih itu kan anaknya Abah. Nih, ingat gak sih, abahnya itu pernah menolak masalah Giant Seawall, padahal Pak Jokowi udah menerusin kan. Diinisiasi ulang oleh Pak Jokowi, ditolak oleh abah, mau dilanjutkan Pak RK, malah milih pemimpin yang sibuk ngurusin got. Ya, walaupun memang sih katanya Pak Prabowo mau membikin nih tetap masalah Giant Seawall. Cuman kalau saya sih ya, berharap misalnya kalau misalnya Pak Prabowo tidak melanjutkan masalah proyek Giant Seawall. Kenapa? Bukan berniat jahat sih, maksudnya biar ada gitu loh, warga-warga yang memilih karena fanatisme tuh biar dapat pelajaran ketika udah ada masalah kayak gini nih, barulah akan menyesal akan pilihannya karena fanatisme, bukan karena kapasitas orang yang menjadi calon pemimpin tadi. Jadi warga Jakarta, selamat menikmati pilihan Anda, tinggal nunggu aja kapan Jakarta kelelep. Andai kata Pak Prabowo nggak melanjutkan masalah proyek Giant Seawall itu, karena para pemimpinnya sibuk ngurusin got yang mampet. Berasakan sekarang bagaimana pentingnya memilih pemimpin yang punya kapasitas dan juga sejalan dengan pemerintah pusat. Nah, itu tadi videonya teman-teman yang barusan kita saksikan ya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.
Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.